Assalamualaikum, halo semuanya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya susun berdasarkan laporan tentang pemahaman dasar operasi bilangan sebagai kunci untuk mempelajari bentuk aljabar dan persamaan linear satu variabel. Pada judul artikel ini yaitu pentingnya pemahaman operasi hitung bilangan dan bentuk aljabar dalam pembelajaran persamaan linear satu variabel. Template dari jurnal ini adalah dari JPMI, Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif dari Kampus IKIP Siliwangi. Penulis satunya adalah saya sendiri, Ahmad Hasya Al-Hafiz. Kemudian penulis duanya adalah dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Eva Dwi Minarti. Kemudian kita lanjutkan ke bagian abstrak. Abstrak ini terdiri dari dua bahasa, yaitu dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada artikel ini pada bagian abstraknya merupakan rangkuman dari keseluruhan artikel ini. Terdapat tujuan, subjek, kemudian instrumen yang digunakan, metode penelitiannya, dan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Bisa dilihat bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahwa pemahaman pada konsep matematika itu saling berkaitan, khususnya antara operasi hitung bilangan, bentuk aljabar, dan persamaan linear satu variabel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menjabarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal. Subjek dari penelitian ini adalah siswa MTS kelas 7 yang berada di kota Cimahi. Instrumen yang digunakan berupa lembar kerja siswa dan angket yang berbentuk Google Form sebagai respon siswa dari pelaksanaan pembelajaran. Siswa yang ditanyakan mengenai minat belajar, pemahaman mengenai materi operasi hitung bilangan, bentuk aljabar, dan persamaan linear satu variabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa belum memahami konsep persamaan linear satu variabel sepenuhnya. Kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh faktor minat siswa yang kurang terhadap pelajaran matematika, materi sebelumnya yang belum dipahami, dan waktu yang kurang memadai. Kata kunci untuk artikel ini adalah aljabar, operasi hitung bilangan, dan persamaan linear satu variabel. Itu. Jadi ini cara melakukan citasi untuk artikel ini. Menyesuaikan dengan template yang sudah disediakan oleh jurnalnya. Jika menggunakan jurnal yang lain, berarti menggunakan template yang berbeda. Gitu. Kemudian selanjutnya pada bagian pendahuluan, ini terdapat penjelasan latar belakang dari dilakukannya penelitian ini. Dan penelitian ini berdasarkan referensi-referensi yang sudah tersedia, sudah pernah dilakukan juga sebelumnya gitu. Seperti ini, matematika sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Banyak sekali konsep matematika yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya berkebun, jual beli, dan lain sebagainya. Nah, contoh lain dalam permainan tradisional yang menerapkan konsep matematika adalah permainan kelereng. Menurut Pratiwi dan kawan-kawan, pada tahun 2020 berdasarkan penelitiannya bahwa permainan kelereng terdapat manfaat dalam pembelajaran matematika, atau nama lainnya adalah etnomatematika gitu. Kemudian selanjutnya konsep yang ada pada matematika saling terhubung dan dalam mempelajarinya harus dilakukan secara bertahap. Menurut Aurelio Yusuf menyatakan bahwa seorang individu yang sedang menghadapi masalah matematika akan berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Orang itu akan berusaha untuk mengingat kembali atau menggali lebih lanjut mengenai konsep-konsep yang sudah pernah dipelajari pada masa lalu. Maka dari itu penting untuk memberikan pelajaran sejak dini agar saat dihadapkan dengan masalah mampu mengatasi masalah tersebut, khususnya pada permasalahan matematika. Jadi pada matematika ini konsepnya itu akan terus bertahap, akan saling terhubung. Pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah dasar akan terus dipelajari lagi lebih lanjut sesuai tingkat-tingkatnya masuk SMP sampai SMA begitu, dan akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya. Pembelajaran matematika sudah diberikan kepada anak sejak sekolah dasar atau bahkan pendidikan anak usia dini sebagai pengenalan dari matematika itu, seperti urutan dari bilangan, penjumlahan sederhana, pengulangan sederhana, dan lain-lain.
Pemberian materi yang disampaikan harus sesuai dengan usia dari peserta didik. Syahputri pada tahun 2018 menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan aplikasi yang disusun dengan memanfaatkan teknologi animasi dapat mempermudah kegiatan belajar siswa sekolah dasar. Nah, ini untuk menyesuaikan agar siswa itu tertarik untuk mempelajari matematika, jadi menggunakan teknologi animasi. Penggunaan animasi juga bisa mengatasi permasalahan mengenai kegemaran siswa dalam belajar matematika. Penelitian pada pendidikan anak usia dini dilakukan oleh Maciej Serda pada tahun 2021 menyatakan bahwa bahan ajar yang telah disusun memiliki pengaruh yang sangat penting akan tercapainya tujuan pembelajaran. Gitu. Kemudian selanjutnya pernyataan ini, akan tetapi dalam kegiatan belajar mengajar, pendidik harus memberikan materi matematika dengan menerapkan konsep bukan secara langsung. Nah, ini juga sangat penting dilakukan karena jika diberikan materi secara langsung, siswa tidak akan paham sepenuhnya. Jadi benar-benar hanya terpaku pada materi yang disampaikan saja. Begitu. Pada saat diberikan permasalahan yang lain malah kebingungan. Tapi kalau misalnya sesuai soalnya dengan yang diberikan oleh guru, mereka bisa menjawabnya. Pada saat sedikit saja perbedaan, mereka akan kebingungan. Kemudian selanjutnya, nah dari penelitian-penelitian tersebut, pernyataan-pernyataan tersebut, matematika penting untuk dipelajari, namun dalam pembelajarannya harus dilakukan secara bertahap dan diajarkan menerapkan konsep begitu. Nah, yang selanjutnya adalah bagian metode, sudah dijelaskan tadi pada bagian abstrak, yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian instrumennya itu terdapat LKS dan angket dalam berbentuk Google Form untuk menanyakan minat siswa dan pemahaman siswa sampai mana mengenai operasi hitung bilangan, bentuk aljabar, dan persamaan linear satu variabel. Dan selanjutnya adalah pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian ini terdapat foto-foto dari jawaban-jawaban siswa mengenai bentuk aljabar. Ini contohnya untuk yang bentuk aljabar, akan saya zoom ya. Nah, ini untuk jawabannya dari siswa. Masih ada yang salah bagian-bagiannya. Hanya sebagian kecil saja yang benar. Padahal materi bentuk aljabar itu sudah dipelajari sebelum persamaan linear satu variabel. Dianggap siswa sudah memahami, ternyata belum memahami. Gitu. Nah, sini pengerjaan dalam LKS, kemudian ada soal cerita. Terdapat soal cerita. Seorang penjual buah memiliki 3 kotak berisi semangka dengan jumlah yang sama setiap kotaknya dan terdapat 6 buah semangka di atas tikar. Ternyata penjual buah tersebut menyediakan 30 buah semangka termasuk yang ada di dalam kotak. Nah, yang ditanyakan itu berapa jumlah semangka yang ada di dalam kotak ini. Ternyata pada hasilnya itu siswa menjawab dengan benar. Perhitungannya sudah benar. Akan tetapi pada bagian untuk membuat model matematikanya banyak sekali kekeliruan dari jawaban ini, dari model matematikanya. Padahal jawaban di atasnya itu sudah benar, 8 buah semangka. Itu. Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari persamaan linear satu variabel. Kemudian selanjutnya, pada bagian ini siswa dituntut untuk bisa membuktikan suatu penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Sudah diketahui persamaannya adalah ini, 2x ditambah 3 sama dengan 5x tambah 9. Kemudian penyelesaiannya adalah negatif 2. Coba buktikan, yaitu dengan cara mensubstitusi. Pada LKS ini sudah dilakukan secara langsung substitusi, jadi siswa tinggal melakukan operasi hitung bilangan dan membuktikan apakah kedua ruas ini bernilai sama. Jika bernilai sama, artinya negatif 2 adalah
suatu penyelesaian dari persamaan linear satu variabel ini. Ternyata siswa masih ada yang belum memahami cara melakukan operasi hitung bilangan gitu. Terdapat sedikit miss. Dan selanjutnya pada bagian angket ini siswa diminta untuk menjawab minat dari belajar di sekolahnya, mata pelajaran apa. Ternyata banyak siswa yang senang untuk pelajaran penjaskes dan dari 9 respon, dan tidak ada yang memilih matematika gitu. Kemudian selanjutnya siswa diminta untuk menjawab tentang pemahamannya pada operasi hitung bilangan. Mereka menganggap cukup paham untuk materi tentang operasi hitung bilangan. Dari jawabannya ini ada yang karena lumayan sulit untuk dipelajari, ada yang sudah paham, ada yang sedikit hafal, ada yang cukup paham, ada yang kurang mengerti pada bagian perkalian gitu. Nah, untuk menghitung angka dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pada bentuk aljabar, ini materi sebelum persamaan linear satu variabel. Ternyata banyak sekali yang kurang paham. Padahal dari materi persamaan linear satu variabel itu, bentuk aljabar merupakan salah satu materi yang harus dipahami gitu untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, atau bahkan yang selanjutnya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada suka keliru, ada yang cukup paham tapi kadang saya lupa gitu. Aljabar adalah bentuk matematika koefisien. Oh, ini dijelaskan dari unsur-unsur aljabar, tidak tahu. Ada yang cukup paham, ada yang karena susah. Yang dari bentuk aljabar itu memang karena sebelumnya matematika itu siswa dipelajari secara konkret, berpikir secara konkret, belum berpikir secara abstrak gitu. Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya juga yang sudah dilakukan. Memang siswa pada sekolah lain juga, tidak hanya di MTS ini, pada siswa lain di suatu sekolah itu masih belum memahami matematika secara abstrak. Mereka masih berpikir matematika itu secara konkret gitu. Nah, dari bagian pembahasan ini akan dibahas dari jawaban-jawaban siswa yang sebelumnya, baik dari lembar kerja siswa ataupun angket gitu. Kemudian dijelaskan berdasarkan referensi-referensi sebelumnya, dan kesimpulannya seperti awal tadi, bahwa mereka belum mampu untuk memahami persamaan linear satu variabel secara sepenuhnya, secara konsep. Masih terlalu terpaku pada materi yang ada di buku. Jadi masih terlalu kaku lah gitu, masih belum bisa berpikir secara abstrak. Dan faktor-faktornya itu yang mempengaruhi karena ada yang masih belum memahami materi sebelumnya, dan juga ada tambahan karena subjeknya itu siswa MTS, yang mana mata pelajarannya itu tentang pendidikan agama Islam yang dipecah-pecah jadi banyak pendidikan agama Islamnya. Dan untuk pembelajaran matematika sepertinya agak kurang untuk di MTS itu waktunya. Dan saran untuk penelitian selanjutnya agar instrumen yang digunakan dibuat lebih menarik, jadi siswa itu akan jauh lebih meminati pelajaran matematika, dan dengan ketertarikannya itu materi matematika akan lebih mudah dipahami. Itu. Dan bagian daftar pustaka ini sudah disusun dengan menggunakan Mendeley site. Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.